Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hidayat Setiadi di channel yang istimewa ini. Di video kali ini saya akan melanjutkan video saya sebelumnya, yaitu mengenai bedah kisi-kisi dan pembahasan soal ujian sekolah SD tahun pelajaran 2021-2022 untuk mata pelajaran matematika. Di video kedua ini tentang bedah kisi-kisi, saya akan membedah ya kisi-kisi nomor 6 sampai 10 masih pilihan ganda biasa. Baik, kita langsung saja mulai ke kisi-kisi nomor 6. Di kisi-kisi nomor 6 ini, indikator soalnya adalah disajikan soal cerita yang berkaitan dengan volume kubus, peserta didik dapat menyelesaikan soal tersebut dengan benar. Ya, jadi nanti di soal nomor 6 itu ada soal cerita. Contohnya seperti ini. Nah, ini ya. Di sini sebuah bak mandi berbentuk kubus berisi air penuh sebanyak 97.336 cm3. Ini berarti volume ya. Kalau satuannya cm kubik itu berarti volume. Jadi kita sudah tahu volumenya itu sama dengan 97.336 cm3. Nah, tinggi bak mandi tersebut adalah titik-titik cm. Iya, kalau bentuknya kubus, maka tingginya itu sama dengan panjangnya, sama dengan lebarnya, atau disebut sisi pada kubus ya. Kita tahu bahwa rumus untuk mencari volume kubus itu adalah S pangkat 3 atau S kali S kali S ya, sisi kali sisi kali sisi. Dan kalau mencari sisi ini atau mencari tinggi atau mencari panjang atau lebar pada kubus itu sama saja sisi ya. Itu rumusnya akar pangkat 3 dari volume. Jadi ini untuk mengerjakan atau mencari tinggi bak mandi ini rumusnya sama. S sama dengan akar pangkat 3 dari volume ya. Volumenya itu 97.336. Nah, untuk mencari akar pangkat 3 ini sangat mudah sebenarnya. Pertama, kita sediakan 2 digit ini untuk jawaban. Yang kedua, kita beri tanda titik 3 angka dari belakang. 1, 2, 3 titik ini ya. Kemudian yang ketiga yang perlu kita ingat ini. Kita lihat satuan pada soal ya. Nanti satuan pada soal ini akan sama dengan satuan pada jawaban. Ya, jadi angka ini nanti sama dengan satuan pada jawaban. Kecuali apa? Kecuali 2, 8, 3, 7. Ya. Jadi nanti kalau satuannya 2, itu jawabannya 8. Kalau satuannya 8, jawabannya 2. Ya. Kalau satuannya 3, jawabannya 7. Kalau satuannya 7, jawabannya 3. Tentang akar pangkat 3 ini sudah saya buat videonya. Kalian bisa cari ya di channel YouTube saya. Nah, ini karena 6, ini 6 kan bukan 2, bukan 8, bukan 7. Bukan 3, maka ini jawabannya 6 di sini. Satuannya pasti 6. Ini kan pilihannya satuannya 6 semua. Tinggal depannya ini. Depannya caranya apa? Kita lihat angka di depan tanda titik. Ini kan angka 97. Ya kan? Nah, kita harus ingat ini. Paling tidak kita hafal sampai 5 ya. Itu 1 pangkat 3 itu kan 1 ya. 2 pangkat 3, 8. 3 pangkat 3, 27. 4 pangkat 3, 64. 5 pangkat 3, 125. Ya. Nah, untuk mencari puluhan ini pada jawaban ini, kita cari angka di depan tanda titik ini, angka 97, kita cari bilangan pangkat 3 berapa yang hasilnya 97 atau mendekati. Ini, kalau 1 pangkat 3, 1. 2 pangkat 3, 8. 3 pangkat 3, 27. 4 pangkat 3, 64. 5 pangkat 3, 125. Kalau 5 itu kan melebihi. Ini tidak boleh. Ya. Harus yang paling dekat. Kalau 4 pangkat 3, 64. Ini berarti yang paling mendekati 4 kan ini. 4 pangkat 3 ya. 4 pangkat 3, 64. Berarti yang paling mendekati. Bilangan pangkat 3 yang paling mendekati 97 adalah 4 pangkat 3. Berarti di sininya 4. Artinya, akar pangkat 3 dari 97.336 adalah 46. Ini. Paham ya? Jadi jawabannya A. Iya, jawabannya A. Kita lanjut ke soal nomor atau kisi-kisi nomor 7. Ya. Di sini ada peserta didik dapat menentukan bentuk pecahan paling sederhana dari bilangan pecahan yang disajikan. Menyederhanakan pecahannya, contoh soalnya ini. Bentuk paling sederhana dari 120 per 64. Ya.
Kita tulis lagi saja di sini. 120 per 64. Nah, untuk menyederhanakan pecahan itu adalah dengan cara membaginya, ya, pembilang dan penyebutnya ini dengan FPB. Nah, berarti kita cari dulu FPB. FPB dari apa? FPB dari 120 dan 64. Ya, caranya pakai pohon faktor. Ya, pohon faktor dari 120. Nih, kalau genap itu pasti bisa dibagi 2. Ya, 120 bagi 2 60. 60 bagi 2 ya 30. 30 karena genap ya masih ya, bagi 2 lagi 15. Nah, 15 ini kan ganjil. Bagi 3 boleh, bagi 5 boleh ya. Nah, bagi 3 kan 5. 5 ini bilangan prima berarti sudah selesai. Maka ini yang kita tulis. 2-nya ada 3 berarti 120 itu 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Ya. Kemudian 64. 64 itu genap ya, bagi 2 lagi. Bagi 2 ya 32. Bagi 2 lagi 16. Bagi 2 lagi 8. Bagi 2 4. Bagi 2 2 ini. 1 2 3 4 5 6. Berarti 2 pangkat 6. FPB itu cara mencarinya, FPB itu yang sama yang pangkatnya kecil. Ya, yang sama yang pangkatnya kecil. Kita cari yang sama. Yang sama kan ini. Ya, 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 6. Yang pangkatnya kecil berarti 2 pangkat 3. Berarti FPB-nya ini adalah sini ya. Sini. FPB-nya sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu artinya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Berarti FPB-nya dari 120 dan 64 adalah 8. Berarti ini kita sama-sama bagi 8 ini. FPB-nya yang ini kita gunakan untuk membagi pembilang dan penyebutnya. Ya. 120 dibagi 8. Porogapet ya kalau tidak bisa. Itu 120 bagi 8 sini. 12 bagi 8. Ya, 1. 1 kali 8, 8. Ini 12 kurangi 8, 4 ya. 4 bagi 8 tidak bisa, nurunin ini. 40 bagi 8, 5. 5 kali 8, 40. Ya, ini kurangi 0. Berarti 120 dibagi 8 itu 15. Per 64 bagi 8, udah hafal ya, 8. Nah, jadi pecahan paling sederhana dari 120 per 64 adalah 15 per 8. Tapi karena di sini bentuk pilihannya adalah pecahan campuran, maka ini kita ubah ke pecahan campuran. Ya, bisa ya. Ini pecahan campuran atau pecahan biasa yang bisa diubah menjadi pecahan campuran adalah pecahan biasa yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Ini kan 15 lebih besar dari 8. Maka ini bisa diubah ke pecahan campuran. Caranya begini, 15 per 8 itu 15 bagi 8. Artinya 8 kali berapa yang hasilnya 15 atau mendekati. Kalau kali 2 itu kan 16 melebihi. Maka kita jangan kali 2. Kali 1. Berarti 15 bagi 8. 1. Itu menjadi bilangan bulat ini. 1. 15 bagi 8. 1. 1 kali 8. 8. 1 kali 8 kan 8. Padahal harus berapa? Harus 15. Berarti 8 ke 15 kurang berapa? Iya, kurang 7. Lihat 7-nya itu, sisanya itu jadi pembilang. Penyebutnya tetap 8. Paham ya ini ya? 15 bagi 8 kan 1. 1 kali 8 itu 8. Ya, padahal harus 15 berarti kurang 7. Lihat 7-nya ini jadi pembilang. Per 8-nya tetap. Berarti 120 per 64 kalau disederhanakan atau bentuk paling sederhananya itu adalah 17 per 8. Ini yang D. Ya, jawabannya D. 17 per 8. Lanjut lagi kita ke kisi-kisi yang nomor 8. Disajikan operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan desimal. Peserta didik dapat menentukan hasil operasi hitung dengan benar. Pecahan dan pecahan desimal ini ya. Jadi nanti ada soal contohnya seperti ini. Hasil dari 5 per 14 dibagi 0,6 kali 4 2 per 3 adalah, ya, tulis lagi aja dulu ya. Ini berarti 5 per 14 ya,
dibagi 0,6 kali 42/3. Kita lihat dulu ini pilihan jawabannya. Pilihan jawabannya ini kan pecahan campuran ya. Nah, kita kalau seperti ini, kita ubah semuanya ke pecahan biasa dulu. Nah, ini 5/14, tetap ya 5/14. Bagi 0,6 ini. Kita lihat angka di belakang koma. Kalau di belakang komanya itu 1 angka, maka per 10. Kalau 2 angka per 100, 3 angka per 1000. Ya, begitu seterusnya. Karena ini di belakang koma hanya 1 angka, yaitu angka 6, maka pernya per 10. Nah, kita baca ini tanpa koma. 06 kan? 06 itu sama saja 6. Paham ya? Jadi 0,6 itu sama saja 6/10. Kali 42/3 ini kan pecahan campuran. Kita ubah menjadi pecahan biasa. Caranya ini, penyebutnya kita kalikan dengan angka yang di depan ini. 3 kali 4. Ya, 12. Hasilnya kita tambahkan dengan, ini kali ya, ini tambahkan dengan pembilangnya. 12 tambah 2. 14. Per, tetap penyebutnya 3. Nah, ini pembagian ini kita ubah ke perkalian. Jadi, 5/14 kali 10/6. Paham ini ya? Pembagian ubah ke perkalian, ininya jadi dibalik 10/6. Kali 14/3. Nah, ini boleh dicoret-coret. Pembilang dan penyebutnya, kalau ini sudah perkalian semua, boleh dicoret-coret. Ya, misalnya nih, 14 ini kita coret dengan 14 ini. Sama-sama dibagi 14. 14 bagi 14, 1. 14 bagi 14, 1. Paham ya? Ini 10 dan 6. Bisa kita coret. Ini bagi 2, 5. Ini bagi 2, 3. Ya. Berarti ini tinggal 5, 5, 1. 5 kali 5, 25. 25 kali 1, 25. Per 1 kali 3, 3. Kali 3, 9. Berarti 25/9. Karena di sini bentuknya pecahan campuran, kita ubah lagi ke pecahan campuran. Ini bisa diubah ke pecahan campuran karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. 25 bagi 9, kita pikirkan ini. 9 kali berapa yang hasilnya 25 atau mendekati. Tidak boleh melebihi. 9 kali 1 kan 9. 9 kali 2, 18. 9 kali 3, 27. Ya. Berarti melebihi kalau kali 3. Berarti kita pakai kali 2. Ya. 2 itu kita tulis di sini. Ya, di depan yang gede ini. Kita kalikan lagi coba. 2 kali 9, 18. Padahal harus berapa? Harus 25. Berarti kurang berapa? 18 ke 25 kurangnya berapa? Ya, kurangnya 7. Ya, jadi pembilang. Pernya tetap 9. Paham ya? 25 bagi 9. 25 bagi 9 kan 2. Ya, 2 kali 9 kan 18. Padahal harus 25 ini. Berarti kurang 7. 25 kurangi 18 kan 7. 7 itu jadi pembilang. Ya, penyebutnya tetap. Ini kalau diubah ke pecahan biasa juga hasilnya sama. 9 kali 2, 18. 18 tambah 7, 25. Jadi hasilnya ya 5/14 dibagi 0,6 kali 42/3 adalah 27/9. Ya, jawabannya yang A. Ya. Paham ini ya? Kita lanjut ke kisi-kisi yang ke-9. Disajikan soal cerita yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, peserta didik dapat menyelesaikan soal dengan benar. Jadi ada soal cerita lagi nih, tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Ya, contoh soalnya seperti ini. Butini mempunyai persediaan gula pasir 3,45 kg. 21/4 kg gula pasir digunakan. Ya, berarti pertama punya 3,45. Digunakan berarti dikurangi. Berapa? Ini 21/4. Nah, untuk membuat kue. Jika Butini membeli lagi, berarti ditambah kalau membeli lagi. 1/2 kg. Ya. Gula pasir, maka persediaan gula pasir sekarang adalah titik-titik kilogram. Nah, ini kita lihat pilihannya dulu. Pilihannya itu kan pecahan desimal semua ya. Maka ini kita ubah ke pecahan desimal semua. Yang perlu kalian ingat, pecahan biasa yang sering atau yang kita harus ingat ya, harus ingat pecahan desimalnya adalah ini. 1/4, ya, 1/2, dan 3/4. Ini kita harus hafal. Ya. 1/4 itu pecahan desimalnya 0,25. 1/2 itu 0,5 atau 0,50. 3/4 itu 0,75. Ini harus hafal ini. Ya, harus hafal 1/4, 1/2, 3/4 harus hafal. Nah, ini kan sudah pecahan desimal, maka kita turunkan saja lagi. Ya, per 2 1/4.
1/4 itu kan 0,25. Berarti kalau 2/4 ya 2,25 ya. Itu kan sama saja 2,0 ditambah 0,25 ya. Duanya yang ini seperempatnya itu 0,25. Ya jawabannya ini 5 ya, 2,25 ya. Jadi ini 2,25. Karena 1/4 itu 0,25. Berarti 2/4 ya 2,25. Ditambah 1/2 itu 0,5. Nah, ini tinggal lakukan operasi hitungnya saja ini. Yang perlu diingat adalah kalau pecahan desimal itu, kalau di operasi hitung, gunggung susun itu, komanya harus lurus. Yang harus diluruskan itu komanya. Contohnya ini, 3,45 ini di sini ya. 3,45 dikurangi 2,25. Ini harus lurus komanya. 5 kurangi 5, 0. 4 kurangi 2, 2. Ini koma ya ikut koma. 3 kurangi 2, 1. Jadi ini hasilnya 1,20. Ditambah 0,5. Nah ini harus lurus ini. 0 komanya di sini. 0,5. Ini kalau nggak ada pasangannya, ini tambahin 0 nggak apa-apa ini. Ya. Ini kita tambah. Ini tadi kurang ya. Ini 0 tambah 0, 0. 2 tambah 5, 7. Ini 1 tambah 0, 1. Berarti sama dengan 1,70. Nah, angka 0 di belakang koma ini, belakang sendiri, itu ditulis boleh, tidak ditulis tidak apa-apa. Berarti 1,70 itu sama saja 1,7. Ya, 1,7 itu jawabannya C. Ya, itu. Ya, jadi yang harus diingat itu tadi, ini pecahan biasa yang diubah ke pecahan desimal ini harus hafal ini yang 1/4, 1/2, 3/4. Kemudian untuk operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada pecahan desimal, komanya yang harus lurus. Itu yang perlu diingat. Terakhir ya, di video kedua ini tentang ini, disajikan gambar denah lengkap dengan skala dan ukuran pada denah, peserta didik dapat menentukan ukuran sebenarnya. Oh, ini ukuran sebenarnya sudah dikasih tahu ya, bahwa indikatornya nanti menentukan ukuran sebenarnya. Ya, contoh soalnya seperti ini. Ini ada denah rumah ya, ini ukurannya. Nah ini, jika skala denah 1/300, maka panjang rumah sebenarnya ya. Skalanya 1/300, kemudian yang ditentukan adalah panjang rumah sebenarnya. Panjang rumahnya kan ini, dari sini ke sini ya. Berarti panjang rumahnya itu, ini ruang keluarganya kan 3, kamar mandi 1. Kamar tidur utama 1,5. Berarti 3 tambah 1, 4. Tambah 1,5. 5,5. Berarti jarak pada petanya, itu kan skalanya tadi kita ketahui 1/300. Ya. Berarti jarak pada peta CP itu 5,5. Yang dicari CS. Nah ini, untuk mencari jarak sebenarnya, kalian bisa, ini ada segitiga ya. S itu skala, CP itu jarak pada peta, CP itu jarak sebenarnya atau CS ya, saya menamainya ya. Maka caranya itu tinggal tutup salah satu ya. Nanti sisanya yang kita operasikan. Contoh ini. Kalau kita mau mencari CP, maka yang ditutup CP ini. Kan sisanya S sama JB atau CS ini. Cara mencarinya berarti kalau bersebelahan itu dikali S skala kali jarak sebenarnya. Kalau mencari CP. Ya. Kalau mencari skala, ini yang ditutup skalanya. Maka sisanya kan CP dan JB ya ini ya, atau CS. Maka mencari skala itu rumusnya JP per CS atau JP. Nah ini yang kita cari itu yang jarak sebenarnya. Berarti yang ditutup yang ini, yang jarak sebenarnya CS. Sisanya kan JP per skala ya. Dan skala. Berarti untuk mencari CS itu rumusnya JP per skala. Tapi kalau mencari CS, jangan pakai per ya. Ini untuk memudahkan. Pakainya bagi. JP khusus untuk mencari CS. Bagi skala. Nih, ya, jangan pakai per. Ini untuk memudahkan. JP-nya ini sudah tahu, 5,5. 5,5. Dibagi skalanya 1/300 itu 1/300 sama saja. Nah ini, 5,5 ini kita kan bisa ubah menjadi pecahan biasa. Di belakang koma itu ada satu angka, berarti per 10. Jadi sama saja 55/10 dibagi 1/300. Nah, ini pembagian pecahan biasa itu bisa diubah menjadi perkalian. Ya, jadi 55/10 ini ubah menjadi kali, tapi ini dibalik. 300
per 1. Paham ya? Ya, ini ya. Pembagian pecahan biasa itu sama saja perkalian pecahan dengan kebalikannya ini, dibalik ini. Nah, maka ini bisa dicoret-coret ini. Ini 10 bagi 10 atau nolnya coret 1, ini nolnya coret 1. Nah, berarti ini tinggal 55, tinggal 30, tinggal 1, tinggal 1. 55 kali 30, atau ini ditulis lagi saja ya. 55 per 1 ya, kali 30 per 1. 55 kali 30. 55 kali 30. 0 kali 5, 0. 0 kali 5, 0. 3 kali 5, 15. Nyimpen 1. 3 kali 5, 15 sama 1, 16. Berarti 0, 5, 6, 1. Berarti 1650 per 1. Ya, sama dengan 1650 cm. Ya. Tapi yang ditanyakan meter. Berarti cm kita ubah ke meter. Cm ke meter itu naik 2 tangga. Tinggal maju koma saja boleh ya. Nih, maju koma dari sini. 1, 2. Ya. Kita pakai koma yang terakhir. Berarti 16,50. Ya, 16,50. 0 ini di belakang koma paling belakang itu ditulis boleh, tidak ditulis juga tidak apa-apa. Berarti kalau tidak ditulis itu 16,5. Ya, 16,5 itu jawabannya yang B. Itu. Ya. Paham ya? Semoga bisa membantu ya. Semoga bermanfaat juga video kali ini. Untuk video yang kedua ini sampai ke nomor 10. Insya Allah video selanjutnya akan saya bahas nomor kisi-kisi atau bedah kisi-kisi nomor 11 sampai 15. Sekali lagi semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.